Jadi dalam waktu seminggu, saya ditolak sama 2 perusahaan. Perusahaan yang saya percaya sama mimpinya dan lowongan yang saya incar posisinya. Gimana rasanya dan gimana cara saya menghadapinya, di video kali ini saya bakal ngebahasnya. Well, hello there, are you happy? Kamu pernah ditolak kan? Sakit. Sakit lah. Emang ditolak nggak sakit? Kenapa sakit? Ya kan ditolak. Jadi tuh buat yang belum tahu, yang tahu-tahu aja. Saya tuh orang-orangnya emang pilih-pilih. Orangnya emang pilih-pilih. Pilih-pilih ke hal yang saya sukai. Jadi saya harus suka ngelakuinnya, terus yang sesuai sama tujuan atau mimpi saya. Karena saya percaya ketika saya suka ngelakuinnya, outcome-nya saya bakal happy, saya bakal bahagia. Happiness dan kebahagiaan adalah prioritas saya. Kayak gitu. Posisi Customer Care Associate dan Guest Relation Officer itu memang posisi yang saya suka, yang sesuai sama tujuan saya. Ya, berinteraksi seperti ini dengan kamera adalah hal yang saya suka, kayak gitu. Saya juga pernah bilang kalau saya suka, saya bakal ngasih yang terbaik. Dan memang bener, pas sesi interview tuh saya udah ngasih yang terbaik bahkan sebelum sesi interview. Pas tes, terus tuh sebelum sesi interview kan saya riset semuanya terkait perusahaannya kan, karena ya saya tuh apa ya, nggak tahu, emang saya suka aja ngelakuinnya. Soalnya tuh saya percaya kalau misalkan interview tuh soal ngejual diri kan. Saya rasa saya udah pol-polan, saya rasa saya udah ngasih yang terbaik. Cuman yang terbaik buat saya kayaknya ya penolakan. Sakit sih. Padahal tuh saya sering bilang ya, berhasil dan gagal itu biasa. Sekarang malah kealaman sama diri sendiri. Ya Allah. Pada saat terima informasi kalau saya ditolak tuh saya kayak ya sedih, ya kecewa, ya sakit, dan saya izinin emosi-emosi itu karena tuh saya nggak denial. Saya tuh percaya kita tuh dikasih anugerah buat ngerasain semua emosi yang ada. Jadi ya udah, kalau misalkan kamu sedih, kamu sakit, ya udah rasain semuanya aja, kenalan sama emosi-emosi itu. Cuman jangan terlalu lama gitu. Karena ya dunia terus berjalan. Kalau misalkan kamu terus diem aja, nanti kamu ketinggalan. Emang kamu mau ketinggalan? Ya udah, jangan lama-lama and then move on gitu. Walaupun saya juga move onnya seminggu sih. Saya tuh kepikiran kalau saya gagal, tapi saya nggak suka ngelakuinnya tuh kayak gimana gitu. Karena tuh kalau gagal mikirnya, oh udah gue emang nggak suka ngelakuinnya, jadi ya nothing to lose, right, kayak gitulah. Tapi kalau misalkan berhasil, ya syukur kayak gitu kan. Cuman tuh it's not me though. Ngelakuin hal yang nggak saya suka tuh bukan saya banget. Terus saya tuh overthinking ketika menerima penolakan itu. Saya tuh mikir, gue tuh gagal karena emang usaha gue tuh belum cukup baik, atau sebenarnya gue tuh lagi disiapin sama hal yang lebih besar dari ini. Overthinking, saya tuh tolol. Emang padahal mah fokus ke faktanya aja kan ya. Kalau saya ya ditolak. Ini ada yang lagi ngebakar gitu, malah saya tambahin minyaknya makin aja. Tapi ya namanya manusia sih, emang suka drama, emang suka lebay. Saya masih suka lebay ya. Saya harus bersyukur, berarti kan saya memang masih manusia. Sih itu di luar kendali saya. Walaupun saya udah ngasih yang terbaik, tuh ya saya serahin ke Tuhan aja, karena pasti yang terbaik yang menurut Tuhan yang saya terima tuh. Ya saya mau protes tapi masa protes ke Tuhan gitu. Jadi ya udah sedih aja. Manusia. Saya tuh kan nyari ini ya, jadi kayak pembelaan atau jawaban terkait kondisi saya tuh. Akhirnya setelah cari-cari saya nemu satu video
dari Ustaz Hanan Ataki. Ini videonya. Di salah satu bagian video beliau tuh bilang, kita tuh nggak boleh buat ngandelin diri sendiri. Kita tuh harus ngelibatin campur tangan Tuhan dari apapun yang kita lakukan. Saya ulangin ya. Beliau tuh bilang kayak gini, kita tuh nggak boleh buat terlalu ngandelin diri kita sendiri. Kita tuh jangan lupa harus ngelibatin campur tangan Tuhan di setiap apapun yang kita lakukan. Gimana rasanya? Titik, sampai situ aja. Saya nggak mau menjelaskan lagi kayak gimana gitu, karena itu sebenarnya sudah menjelaskan. Pas dengar itu tuh, saya kan lagi sedih ya, malah makin sedih. Karena kayak ini jawaban yang gue butuh gitu. Terus tuh yang kedua tuh, anjir, gue sombong berarti ya. Oh, itu terlalu mengandalkan diri sendiri gitu. Gitu lupa ada zat yang lebih punya kuasa yang bisa ngebuat segala kemungkinan yang ada. Si Gusti ini malah ngandelin dirinya sendiri. I'm too selfish though. Cuman karena itu saya tuh ya ditampar, kayak ya diingetin lah kayak gitu. Nah kedepannya kayak gimana? Ya saya bakal tetap ngasih yang terbaik gitu ya, karena saya suka, karena saya cinta. Mungkin teman-teman juga gitu nggak sih? Ketika teman-teman lagi ada rasa cinta, ya teman-teman bakal ngasih yang terbaik, karena nggak ngasih yang terbaik tapi katanya cinta. I don't know. Saya tuh makin diingetin juga kalau memang hasil di luar kendali saya gitu. Ya boleh aja sih, nggak ada yang melarang kalau misalkan kamu tuh pengen hasilnya sesuai apa yang kamu pengen atau sesuai ekspektasi kamu, nggak ada yang melarang kan. Cuman tuh itu resikonya. Kalau gagal itu kan pilihan sama berhasil. Ketika kamu gagal tapi kamu tuh ada ekspektasi kalau misalkan kamu berhasil, ya resikonya kamu sedih, kecewa. Ya nikmatin aja lah resikonya. Cuman kalau sedih, minta tolong dikuatin. Minta tolong dikuatin sama Tuhan, karena kan kita punya Tuhan.